Buat kalian para gamers yang bosan dengan tampilan headphone yang ya biasa-biasa aja gitu ya, tapi nggak mau gaming-gaming banget gitu ya, maka Pical mau nge-review nih sebuah gaming headphone dari Digital Alliance yang punya gaya lebih nyentrik dengan ala-ala motif artistik gitu. Tapi terus nanti kan pertanyaannya kayak, gimana bang kualitas sama ininya, harganya? Gitu kan? Nah, sabar dulu guys, kita akan bahas semua kok. Jadi nggak usah berlama lagi, mending kita akan langsung lihat aja sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan seperti yang sudah teman-teman baca tadi di judul video ini dan juga sempat Pical mention di awal, maka kali ini kita akan bahas nih sebuah headphone gaming dari Digital Alliance dengan nama lengkap DA Gaming Delta Art Scarlett X Gaming Headphone. Panjang makin lama orang ya, susah ngafalnya. Dan seperti biasa, bahasan nanti kita akan mulai dari packaging, isinya, dan juga desainnya, build quality. Kemudian nanti kita tutup dengan fitur-fitur apa aja, dan juga gimana experience Pical pakai ini headphone. Jadi nggak pakai lama-lama lagi, kita akan langsung lanjut. Untuk pertama, kotak kemasan, di mana kotak kemasan dari headphone ini terbuat dari bahan karton yang lumayan tebal, tapi nggak terlalu kokoh. Karena pas waktu pakainya sampai ke tangan Pical, ini kotaknya udah nggak mulus lagi. Tapi nggak sampai penyok-penyok gimana, cuma ya agak mengkhawatirkan nih. Ini aja sama-sama dalam kotak gitu. Sementara untuk tim color yang digunakan, maka kotak kemasannya ini dominan berwarna hitam di hampir semua sisinya. Start dari sisi depan, pada bagian ini teman-teman nanti bisa nemuin sebagian dari penampakan headphone-nya, logo DA Gaming, teks Delta Art Scarlett, dan juga slogan yaitu Make Your Full Sense of Gaming. Sementara sisi kanan dan kirinya nggak ada info apa-apa. Hanya ada background-nya yang tidak polos, tapi menggunakan art style berpola kayak semi abstrak yang terbentuk dari pola-pola geometris yang saling bertumpuk. Keren sih ini, jadi kayak motif-motif kayak batik mix graffiti kayak gitu. Sementara sisi belakang nanti kita bisa lihat penampakan headphone ini plus juga saudaranya yaitu si Delta Art Plus. Dan gak hanya itu aja, di sisi ini juga terdapat mengenai spesifikasi teknis dari headphone ini lengkap dengan spesifikasi pembanding untuk yang varian Delta Art Plus. Sementara sisi atas dan juga bawahnya ini more or less kosong aja. Lalu untuk isi paket penjualannya, maka dalam kotak kemasannya hanya ada unit headphone, kabelnya terpasang permanen dengan headphone dan juga selembar kertas manual yang berfungsi juga sebagai kartu garansi. Udah, sesimpel itu aja dan gak ada apa lagi dalam segi paket penjualannya. Untuk urusan desain, maka gaming headphone ini sebenarnya hadir dalam dua varian, yaitu Delta Art Scarlett X dan juga Delta Art Scarlett Plus. Bedanya ini cuma di interface-nya aja. Mulai dari ukuran, material, corak, dan motif, ini semua sama aja. Dan secara ukuran, gaming headphone ini memiliki dimensi 22 x 21,8 cm dengan ketebalan 8,7 cm. Berat totalnya pun juga hanya 315 gram. Jadi buat yang kita suka ringan mungkin nggak masalah, tapi buat kita yang memang merasa bahwa headphone itu kalau makin berat makin bagus, maka ya sayangnya jadi kesannya kayak agak sedikit kayak murah. Lalu untuk headbandnya sendiri, maka materialnya ini terbuat dari plastik ABS yang terasa solid dan juga kuat, tapi memiliki fleksibilitas yang oke kalau buat Pical. Headbandnya ini berwarna putih polos di sisi dalam, lengkap dengan huruf R dan L untuk penanda drivernya. Tapi untuk sisi luarnya, headbandnya diberi motif yang mirip dengan ada di kotak kemasannya. Cuma bedanya, kalau yang di kotak kan ini pola-pola geometris ya. Dan kalau ini yang di headbandnya, ini tuh terdiri dari beberapa kayak gambar, seperti radio, daun-daun, kaset, dan juga yang lainnya lah. Motif atau patternnya ini cocok banget buat teman-teman yang memang udah bosen sama headphone dengan motif polos, yang sudah banyak beredar di pasaran. Ya mungkin buat kita yang sedikit banyak yang kayak mau jadi pusat perhatian, menurut Pical ini salah satu headphone ya mungkin layak kita pertimbangkan. Tapi buat kayak Pical yang agak introvert gitu ya, kayaknya aduh sorry to say ya, saya tidak akan bawa keluar dari ruangan ini. Pada headbandnya ini juga terdapat pad dari busa yang dilapisi dengan bahan kain berwarna abu-abu. Padnya ini empuk kalau ditekan-tekan, tapi ternyata agak keras waktu Pical coba headphone-nya. Tapi mungkin karena ini masih headphone baru ya kan, tapi ya tetap aja sih menurut Pical agak keras lah. Dan nanti headbandnya terhubung dengan joiner pada ear cup-nya yang bisa kita adjust hingga 8 stepping. Jadi buat teman-teman yang besar kepala, maksudnya kepalanya besar gitu ya, headphone ini bisa kita adjust sampai lebar banget. Kemudian untuk ear cup-nya sendiri nanti menggunakan desain close back yang menggunakan material, base color, dan juga motif yang sama dengan headbandnya. Dan ditambah lagi pada sisi luar ear cup-nya terdapat semacam aksen plat berwarna abu-abu pada masing-masing sisi yang berisi logo DA Gaming dan juga LED strip. Nantinya pada masing-masing ear cup terdapat ear cushion yang terbuat dari busa yang sama dengan pad yang ada di headbandnya. Bahan pelapisnya juga masih sama dengan pad yang ada di headband, tapi ditambah dengan material PU atau kulit sintetis untuk nambah kayak agak sedikit kesan feel premiumnya. Ear cushion ini menggunakan desain over ear yang mengambil bentuk oval yang menurut Pical pas lah untuk kita pakai.
Tapi malahan, kalau misalnya bisa dibilang jujur gitu ya, malahan menurut Pichel, ini kayak agak terlalu ngepas sih. Mungkin kalau buat teman-teman yang pakai perempuan gitu ya, atau mungkin yang nggak terlalu besar kepala, nggak kayak Pichel gini misalnya. Dan kalau teman-teman khawatir kalau cushionnya ini tuh bakalan kotor, maka tenang aja. Cushionnya ini bisa kita lepas, jadi kalau udah kelihatan kayak kotor, bisa teman-teman lepas terus kita cuci aja. Lebih lanjut, pada bagian ear cup-nya sebelah kiri nanti terdapat mikrofon yang terpasang permanen pada headphone-nya ini sendiri. Mikrofonnya ini menggunakan bodi dari bahan karet dengan bagian driver case dan juga engsel-nya menggunakan material dan motif yang sama dengan bagian headband dan juga ear cup-nya. Pada bagian driver cover mic-nya, ini juga terdapat sebuah LED yang akan ikutan nyala kalau LED strip di bagian ear cup-nya juga menyala. Kemudian terakhir di bagian desain, yaitu bagian interface-nya, di mana headphone ini tuh dilengkapi dengan kabel dengan cover braided sepanjang 2,2 meter yang terpasang permanen pada headphone-nya. Dan ini memiliki terminal kontrol yang cukup bongsor di tengah-tengah dari kabelnya. Sementara untuk konektornya, headphone ini hanya menggunakan interface USB Type-A. Jadi menurut situs resmi DA Gaming, maka headphone ini bisa kita gunakan ya untuk PC, laptop, PS4, PS5. Pichel sih sempat ngetes ke HP menggunakan USB OTG tipe A kepada tipe C. Dan ini headphone-nya berfungsi dengan normal. Jadi so far so good, selama kita punya converter. Selanjutnya di bagian fitur, maka headphone ini nanti dilengkapi dengan dynamic driver berdiameter masing-masing 50 mm yang memiliki frekuensi respons dari 20 Hz hingga ke 20.000 Hz. Sementara impedance-nya berada di 20 ohm dan speaker sensitivity-nya berada di 115 desibel dengan toleransi sebesar 3 desibel. Yang artinya headphone ini bisa menghasilkan suara maksimum dari 112 hingga ke 118 desibel. Spesifikasinya ya udahlah, memang nggak bisa dibilang wah lah untuk sebuah headphone gaming ya kan. Untuk frekuensi range-nya juga 20 sampai 20 ribu, ya kan rata-rata ada yang bisa 40 ribu gitu. Ya karena di beberapa headphone konvensional aja, impedance-nya tuh rata-rata kebanyakan 32 ohm juga gitu kan. Ini agak sedikit rendah sih. Terus kemudian teman-teman nanya kayak, terus hubungannya apa bang impedansi itu gitu kan? Nah, impedance yang lebih tinggi memungkinkan driver speaker-nya menghasilkan kualitas suara yang lebih baik dibandingkan dengan driver speaker dengan impedance yang lebih rendah. Tapi impedance rendah juga nggak selamanya buruk, karena kalau sebuah headphone memiliki impedance yang tinggi, pasti dia membutuhkan power device tambahan supaya bisa menghasilkan output suara yang lebih baik. Itulah makanya kenapa headphone-nya bisa kita pakai di HP yang dayanya memang lebih kecil dibandingkan dengan yang PC ataupun juga dari laptop. Nah, terus kalau teman-teman tanya, terus gimana kualitas suaranya gitu ya, terutama buat gaming, maka jujur li, Pichel bisa bilang suaranya terlalu boomy. Padahal Pichel sudah set volume laptop Pichel di 50% dan volume headphone-nya di sekitaran nilai yang sama. Pichel nggak bisa lihat angka pastinya karena nggak ada aplikasi buat kontrol juga akan headphone-nya. Tapi biarpun suara yang nge-boom, suara yang dihasilkan masih ada solidnya lah dan juga clear-nya. Karena pas Pichel tes buat main game kayak Valorant, maka suara-suara arah tembakan dan langkah kaki itu bisa kita dengar dengan jelas. Suaranya memang agak ganggu pas waktu Pichel tes main Genshin Impact, yang kalau lagi fighting tuh banyak suara efek dan juga jurus-jurusnya. Ditambah juga kan plus, kalau Genshin kan musuhnya juga ngomong gitu ya. Terus ada ledakan-ledakan juga, udah pokoknya berisik banget deh. Jadi kayak separation-nya menurut Pichel agak kurang rapi. Ya, tapi terlepas dari segala kerugiannya tadi, untungnya karena ear cup-nya menggunakan desainnya close back, maka sound leak pada headphone ini pun juga jadi minim banget. Sound leak ini hanya akan terjadi kalau Pichel mentokin volumenya di 100%, baik itu di headphone maupun di laptopnya. Dan lagi karena suaranya yang agak overbass ini, Pichel nggak nyaranin kalau kita pakai headphone ini buat keperluan editing video. Karena nanti videonya jadi bakalan beda dengan pas waktu kita lagi edit. Lalu karena nggak ada tool secara software untuk ngubah kayak headphone-nya, ngatur, equalizer, apa segala macam gitu ya, maka ya sudahlah. Jadi mau nggak mau menurut Pichel sama sekali nggak disarankan buat kita suka mau editing video gitu. Dan palingan pengaturan yang ada, ya kan, paling kita cuma pakai terminal kontrol yang di kabelnya tadi. Di mana nanti berada tombol mute untuk mikrofon, tombol on off untuk LED strip, tombol 7.1 virtual surround sound, dan juga slider untuk volume suara. Nah, terus kan langsung teman-teman pada bilang yang kayak, nah ini kan ada bang tombol fitur 7.1 surround sound gitu kan. Tapi guys, pas waktu Pichel pencet-pencet, kayaknya nggak ada efeknya sama sekali. Jadi kayaknya ini tombol cuma buat gimmick ataupun buat psikologi aja gitu. Yang kayak, ini surround sound gitu. Nggak ada bedanya, kita nggak kerasa. Dan sementara untuk mikrofonnya sendiri, maka headphone ini sendiri dilengkapi dengan mikrofon omnidirectional berukuran 6 x 2,7 mm. Sementara untuk mikrofonnya pun juga memiliki impedance sebesar 2,2 ohm dan level sensitivity sebesar minus 38 desibel dengan toleransi sebanyak 3 desibel. Yang artinya sensitivitas mikrofonnya berada di level sekitar 35 sampai ya mungkin 41 lah.
Dan seperti yang sudah Pichal mention di bagian desain, mikrofonnya ini bisa kita lipat ke atas supaya headphone-nya jadi lebih kelihatan ringkas. Dan biarpun bisa dilipat ke atas, mikrofonnya ini tetap aktif ya teman-teman. Ya walaupun daya tangkap suaranya jadi lebih lemah, tapi tetap aja suara kita masih bisa kedengeran. Jadi agak kurang menurut Pichal ya. Ya jadi kalau nggak butuh-butuh amat, mending klik aja tuh tombol mute yang ada di bagian terminalnya tadi. Hasil tangkapan suaranya, mikrofon ini cenderung kecil menurut Pichal. Waktu Pichal tes recording, maka Pichal harus ngomong agak kencengan supaya suaranya bisa masuk ke dalam rekaman. Dan hasil tangkapan suaranya pun juga biasa aja, nggak ada yang spektakuler ataupun sensasional. Nggak jernih-jernih amat juga. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh. Langsung Pichal cantumin gimana hasil recording tes dari mikrofon Delta Art Scarlett X Gaming Headphone. Cek this out. Kira-kira sebagus apa produknya? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detail ya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichal dan seperti yang udah Pichal spill. No switch. Last player standing. 30. Oke teman-teman, ini dia hasil tes dari mikrofon DA Gaming Delta Art X. Nah, ini mikrofonnya dalam posisi naik ya teman-teman. Nah, gimana suaranya itu bisa teman-teman lihat di grafiknya ini. Nah, kalau kita turunin, apakah suaranya berubah atau enggak? Nah, ternyata teman-teman bisa lihat ini tergantung dari intonasi Ivannya dan suara dari Ivannya. Jadi nggak ada ngaruhnya karena ini nggak ada cut off-nya teman-teman. Nah, habis itu gimana sama noise suaranya? Kita lihat ya, kita coba. Ini ada keyboard. Ivan coba ketik-ketik di sini. Nah, teman-teman bisa lihat suara yang masuknya seperti apa. Dan juga ada joystick. Ini simulasi kalau kita lagi main game gitu, main PS, Xbox gitu. Teman-teman bisa dengar sendiri. Nah, habis itu untuk suaranya juga di sini ada remote-nya ya, teman-teman. Ada mute dan unmute-nya nih. Teman-teman bisa lihat dan kita tes coba kalau ini suara masih dari mikrofonnya, tapi kalau Ivan pencet ini, nah teman-teman bisa lihat di situ grafiknya flat, tandanya itu nanti teman kalau dengerin suara dari kameranya. Nah, Ivan balikin lagi, grafiknya nyala lagi, jadi udah kesambung lewat mikrofonnya. Dah, kira-kira itu aja sih tesnya. Terima kasih. Overall, menurut pribadi Pichal, Delta Art Scarlett X Gaming Headphone dari Digital Alliance ini merupakan sebuah headphone yang mungkin cocok lah buat kita yang lagi nyari headset gaming tapi desainnya agak beda dengan yang lain. Karena jujur li, Pichal suka dengan art style yang ada di headphone ini. Dan LED stripnya juga nggak lebay, walaupun nggak bisa kita edit-edit. Yang Pichal nggak terlalu suka dari headphone ini sebenarnya justru dari fittingnya. Karena seperti yang sudah Pichal sebutin tadi, ear cap-nya ini kayak mepet banget gitu di telinga Pichal. Jadi kuping Pichal tuh langsung cepet berasa gerah. Padahal baru sekitar setengah jam dipakai, dan itu pun juga di ruangan ber-AC gitu loh. Ya, yang Pichal harus apresiasi sebenarnya material kain di ear cushion-nya yang bisa menyerap keringat dengan baik. Cuma kan lama-lama bakalan kayak agak smelly gitu juga ya kan, kayak bau kuping guys gitu kan, bau keringat. Dan juga kalau soal produksi suaranya, Pichal bisa bilang kalau headphone ini nggak untuk semua orang. Karena kalau kita yang mungkin main game gitu ya, genre gamenya yang petualangan dan banyak back sound, ini bakal berasa ribut banget kalau pakai headphone ini. Tapi kalau buat kita yang mungkin suka dengerin lagu yang kayak jeduk R&B yang kayak duk gitu kan, kayak pargoy DJ desa gitu-gitu, ya mungkin oke lah pakai headphone gaming ini. Tapi balik lagi, kalau kita nginget akan harganya yang cuma 200 ribuan gitu ya kan, Pichal akan maafkan semua kekurangan itu. Karena di level harga segini masih banyak yang lebih nggak oke daripada gaming headphone ini. Dan nanti kalau memang teman-teman masih berminat, ataupun memang dari awal udah berminat gitu ya, cuma kayak, saya sudah beli, tapi saya pengen tahu gimana review orang-orang gitu kan. Banyak yang, ada yang begitu kan, kalian udah beli barangnya, baru ngeliat reviewnya, ya. Ya kalau buat kalian masih tetap butuh informasinya, ya bisa cek di link yang di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klaim server ini, plus kunjungi sosial media dari Pichal Techno dan Pichal Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichalmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang lain yang di bawah Pichal Media Group, seperti Pichal Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichal serta juga dengan keluarga, dan Pichal Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya guys. Jadi itu dia Pichal kali ini.
Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye! Terus gimana? Jadi kita lebih mentingin desain atau quality? Buat beberapa, nggak gaya, nggak hidup, guys.